warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Ahmad Latif SPD, yang mana bahwa saya diangkat jadi kepala sekolah di SD 1 Negeri 66 ini. Kalau tidak silap itu pada Agustus 2019. Dan mungkin perjalanan daripada kepemimpinan saya lebih kurang sudah 2 tahun ini, tepatnya tanggal 22 Agustus 2021 ini, tepatnya 2 tahun. Selama menjadi pimpinan di sekolah ini, yang pertama saya menentukan bagaimana sejarah daripada SD 166 ini. SD 166 ini, kalau saya baca dari profil-profil yang ada, bahwa yang dulunya adalah SD Negeri 353 strip 1 Desa Olarambahan, yang posisinya berada di wilayah seberang. Nah, karena keadaan SD tersebut lama-kelamaan tanahnya semakin lama semakin longsor, sehingga pada waktu itu yang menjabat sebagai kepala sekolah adalah Bapak Japar Amapd, mohon ataupun meminta kepada masyarakat Desa Olarambahan untuk bisa menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan SD Negeri 166 ini. Ternyata pada saat itu semua masyarakat termasuk pegawai-pegawai adat, kepala desa menyetujui bahwa untuk memberikan sebagian tanahnya, menghibahkan tanahnya untuk pembangunan SD Negeri 166 ini. Nah, kemudian pada tahun 1999 semua masyarakat, sebagian masyarakat termasuk pegawai adat menghibahkan tanahnya, sehingga pada tahun 2021, lebih kurang tahun 2021, sekolah ini didirikan tepatnya berada pada posisi yang sekarang ini. Nah, SD ini kalau kita lihat dari jalan raya dari Desa Selat ke Desa Teluk itu lebih kurang berjarak sekitar 150 meter. Nah, kemudian itulah mengenai masalah sejarah daripada pembangunan. Pada saat saya menjadi kepala sekolah di sini pada tahun 2019, sekarang tahun 2021, lebih kurang 2 tahun, memang banyak yang harus saya benahi di sekolah ini. Pertama, saya lihat ada ruang UKS belum ada, kemudian saya lihat tubuh sekolah juga belum ada, kemudian merek yang ada di lorong jalan masuk juga tidak ada, kemudian perpustakaan juga tidak ada, kantin sekolah dan lain sebagainya, banyak yang kekurangan di SD ini. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi kami selaku kepala sekolah, sehingga secara bertahap melalui dana BOS reguler yang ada di SD ini, kami berusaha selama 2 tahun ini untuk membuat sarana-sarana yang kurang tersebut, sehingga pada hari ini sampai hari ini sarana yang kami sebutkan tadi, alhamdulillah dapat kami penuhi ataupun dapat kami buat.
Sehingga di SD 166 ini untuk sarana-sarana seperti WC sudah ada, kemudian kantin sekolah juga sudah kami buat, kemudian tempat parkir, kemudian taman tepatnya di halaman sekolah sudah ada, kami katakan taman lah, seperti pot kembangnya sudah kami tanam juga, kemudian ruang UKS sudah kami buat, kemudian ruang sirkulasi antara kelas 1 dengan kelas yang lain juga sudah kami buat. Kemudian kalau kemarin kipas angin tidak ada di dalam kelas masing-masing, ini sudah kami adakan, sudah kami buat juga. Kemudian perpustakaan sudah kami tata rapi. Jadi banyak hal yang kami buat di SD ini, sehingga kami menganggap bahwa SD ini agak sudah berkembang lah dari kemarin-kemarinnya, seperti itu.
selaku Kepala Sekolah di SD 166 ini akan menyampaikan bahwa personel SD 166 ini ataupun guru di SD 166 ini termasuk tenaga kependidikannya itu berjumlah 11 orang, terdiri dari saya sendiri sebagai selaku Kepala Sekolah Bapak Ahmad Atis SPD, kemudian guru kami Ibu Ning Ayu adalah merupakan guru kelas 1, kemudian guru kelas 2-nya adalah Bapak Usman, kemudian yang ketiga adalah Bapak Jauhar Amapide, merupakan guru senior kami, kemudian yang keempat adalah guru kelas 4 yaitu Ibu Adina SPD, kemudian yang kelima Bapak Amanci, kemudian yang keenam Bapak Bahri Apandi SPD. Kemudian tenaga yang lain seperti operator robotik yaitu Ibu Yamanti SPD, Fitri Yamanti SPD, MPDI, kemudian sebagai tugas pelaksana kebersihan ataupun penjaga sekolah adalah Bapak Mas Kotip Seguen. Nah, itu mungkin yang perlu kami dapatkan sampaikan tentang guru ataupun data-data personil SD 166 Desa Olarama ini. Nah, untuk siswa SD 166 Desa Olarama ini pada tahun 2021-2022 ini berjumlah 111 orang, terdiri dari laki-laki 55 orang dan perempuan adalah 56 orang. Jadi jumlahnya 111 orang. Nah, kemudian di SD 166 ini tentunya kami dari tahun 2019-2020 semenjak saya diangkat sebagai Kepala Sekolah SD 166 ini, tepatnya Agustus tahun 2019, kami berbenah diri. Mungkin ketinggalan-ketinggalan yang selama ini yang belum dapat kami laksanakan, semenjak itu kami berpacu untuk mengembangkan sekolah ini. Mungkin prestasi-prestasi banyak yang kami peroleh, seperti lomba di O2CN tingkat gugus, anak kami dapat meraih juara 1, yaitu di bidang seni tari, terdiri dari anak kelas 5 pada waktu itu. Kemudian ada lagi lomba seperti kegiatan ekstrakurikuler seni tari, kemudian pantomim, kemudian ada lagi kegiatan O2CN yaitu bola voli putri. Nah, jadi kami tetap melaksanakan kegiatan ekskul ini seperti yang kami sampaikan bahwa setiap hari Senin kami telah melaksanakan upacara bendera, kemudian peringatan hari-hari besar nasional yang lainnya seperti Hari Kartini, kemudian Hari Pahlawan, Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian setiap hari Jumat pagi kami telah melaksanakan pembacaan Yasin secara bersama-sama yang dipimpin oleh siswa itu sendiri. Kami sampaikan, seingat kami selaku Kepala Sekolah di sini, bahwa di tahun 2020 pas di bulan Maret tanggal 22 bulan Maret tahun 2020, bahwa kita di Indonesia ini dilanda oleh COVID-19 yang disebut dengan Corona, bahwa mulai dari bulan Maret tersebut anak sekolah kita tentunya belajar secara daring ataupun luring,
Tentunya di SD 166 ini juga dilaksanakan secara daring maupun luring. Namun kami di SD 166 ini bersama dengan staf majelis guru tetap melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Di sana ada tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer sudah kami buat, bukan kami buat, artinya kami sudah menyemprotkan sekolah-sekolah ini dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian ada cuci tangan, kemudian siswa di sini juga dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, tentunya mungkin sebagai ketua kelompok mungkin setiap hari juga datang untuk mengambil tugas sebagai pembelajaran luring maupun daring, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi itu yang dapat kami laksanakan di sekolah ini semasa COVID-19 ini. Kemudian untuk siswa yang mungkin katakanlah setiap hari mungkin datang, apakah itu secara tatap muka ataupun secara daring, kalau seandainya ada siswa yang sakit, kami arahkan kepada ruang UKS, yang di sana di ruang UKS sudah ada petugas-petugas piket, terutama guru penjas Bapak Abdullah SPD untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi di sana sudah kami bangun ruang UKS dengan lengkap obat-obat yang ada di dalam, kemudian ada resbang tempat baring UKS, ada kasur dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya selaku guru majelis guru di SD 166 1 Desa Waramakan, saya ditugaskan di sini sejak tanggal 20 Juli 2002. Saya mulai bertugas di sini. Kemudian sampai saat ini saya masih bertugas di SD 166 ini, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah sekarang yang masih aktif itu Bapak Ahmad SPD. Kami sangat merasa senang sekali di bawah kepemimpinan beliau, yang mana di awal-awal beliau memimpin di sini, beliau mengadakan rembuk atau mengumpulkan seluruh orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini membicarakan tentang kemajuan sekolah ini. Kemudian semenjak beliau memimpin di sekolah ini, banyak sekali perubahan-perubahan, baik itu di bidang sarana prasarana, di bidang administrasi, dan kedisiplinan guru dan siswa. Semenjak beliau memimpin kami di sini, beliau telah banyak berbuat di bidang sarana prasarana. Umpama contohnya adalah kantin sekolah, ruang sirkulasi, dan banyak-banyak lagi hal lainnya untuk sanitasi kebersihan siswa. Kemudian di bidang ekstrakurikuler, beliau juga menganjurkan kepada kami seluruh majelis guru untuk menggiatkan kembali itu tentang pramuka, kemudian tari menari, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Kami sangat terbantu sekali dengan kehadiran beliau ini. Beliau sering membimbing kami dari kedisiplinan, kemudian kedisiplinan siswa, kemudian
kemudian kedisiplinan tentang administrasi mengajar, baik itu administrasi di kelas maupun administrasi di kantor. Kami sangat bersyukur kembali dengan kepemimpinan beliau ini. Mudah-mudahan selama beliau memimpin di sini banyak perubahan-perubahan yang terlihat. Kemudian kami berharap kepada beliau tetap sehat, kemudian dapat melaksanakan tugas, kemudian dapat mengembangkan lagi sekolah ini ke arah yang lebih baik. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.